Dewa Naga Kehancuran. Episode 421-425. Menuju Klan Naga. Bintang Brahma. Dimensi kecil. Waktu terus berlalu. Di dimensi kecil klan binatang roh kuat musnah satu demi satu. Dewa Naga tentu menyadari hal itu, tetapi ia tidak peduli sama sekali karena ia menganggap binatang roh lainnya adalah makhluk yang jauh lebih rendah daripada klan naga. Menurutnya, mereka sangat tidak layak hidup jika tidak mematuhi perintah. Ia telah berdiskusi tentang hal ini dengan pemimpin klan kelelawar iblis kegelapan dan membiarkan para anggota kelelawar iblis kegelapan meningkatkan kekuatan mereka masing-masing menggunakan darah binatang roh yang tidak mau pergi membantu mereka dalam perang melawan manusia di pusat dimensi kecil. Sementara itu, saat klan binatang roh dibantai satu demi satu, di tempat Pulau Jieyan berada, Yu Mei, Xiao Chen, Lin Ming dan trio Xiao Zun pun akhirnya selesai menyerap seluruh khasiat dari herbal peri. Yang pertama selesai adalah Yu Mei karena peningkatan yang ia terima tidak sebesar yang lainnya. Meskipun begitu, tetap saja peningkatannya tidak akan dianggap kecil jika kekuatannya terlihat sepenuhnya saat keluar dari dimensi kecil. Selesai. Xiao Chen membuka matanya dan menatap ke seluruh tubuhnya. Ia dapat merasakan bahwa darahnya tampak mendidih. Ia dapat melihat dengan jelas aliran darah di dalam tubuhnya. Saat Xiao Chen menatap ke arah naga, ia dapat melihat di mana pembuluh darah para naga. Yang artinya, jika ia ingin menyerap darah menggunakan garis darahnya, ia tidak akan memakan waktu yang lama seperti yang ia lakukan terakhir kali. Sehat dengan menggunakan garis darahku sepenuhnya telah ditekan. Kecuali aku kehabisan kekuatan karena terlalu memaksakan pengguna garis darah dan terbawa amarah yang tidak terbendung. Tidak ada hal yang bisa membuatku kehilangan kendali ketika memasuki wujud sejati kelelawar iblis surgawi. Batin Xiao Chen dengan wajah berbinar. Xiao Chen perlahan berdiri lalu melayang ke udara. Ia menatap ke arah tertentu dengan mata menyipit tajam. Ia pun perlahan melayang ke sebelah Jieyan lalu berbicara. Nak, aku dapat merasakan aura binatang roh kuat. Itu sedikit mirip denganku. Tetapi auranya sangat jahat luar biasa. Mereka sangat haus darah. Tetapi dengan haus darah itu, tampaknya spesies itu lebih mampu mengendalikan garis darah mereka. Ucap Xiao Chen dengan wajah serius. Ya kakek, itu pastilah kelelawar iblis kegelapan. Aku pernah melawannya sebelumnya. Dan itu juga merupakan pemimpin klan ras itu. Kekuatannya sangat luar biasa. Tetapi dia pasti dibangkitkan kembali karena aku mendengar informasi tentang ras mereka dari para naga. Ucap Jieyan dengan anggun kecil. Namun ia masih sedikit terkejut bahwa Xiao Chen mampu melacak pergerakan binatang roh walaupun itu di jenis yang mirip. Jieyan tahu dengan jelas bahwa garis darah Xiao Chen dan neneknya Lin Si adalah garis darah campuran manusia dengan kelelawar iblis surgawi. Dari pemahaman Jieyan, kelelawar iblis surgawi adalah spesies yang akan kehilangan akal sehat jika mengkonsumsi terlalu banyak darah. Tetapi kelelawar iblis kegelapan adalah kebalikannya, yaitu semakin mampu mengendalikan kekuatan sejati garis darah mereka ketika menyerap darah. Jieyan pernah melihat neneknya Lin Si memasuki bentuk humanoid kelelawar iblis surgawi. Itu adalah bentuk semi mengambil hampir setengah dari kekuatan sejati kelelawar iblis surgawi.
Tetapi ia karena itu adalah gadis darah campuran, sulit untuk memasuki wujud sebenarnya kelelawar iblis surgawi. Aku tidak pernah menyangka bahwa di antara para spesies binatang roh kelelawar, akan ada yang sejahat itu. Mata Xiao Chen menyipit tajam saat membuat kesimpulan. Ia tidak tahu mengapa. Ia sangat ingin menghabisi mereka dan menyerap semua darah mereka karena merasa bahwa itu dapat meningkatkan evolusinya ke level yang lebih tinggi. Walaupun Xiao Chen tahu bahwa dirinya sudah bisa memasuki wujud sempurna kelelawar iblis surgawi, tetapi ia belum bisa menarik seluruh potensi garis darah tersebut. Masih ada satu level lagi yang membuatnya akan bisa memanfaatkan seluruh kekuatan garis darah miliknya. Dan cara itu adalah melahap jenis binatang roh kelelawar yang setingkat. Namun, itu tidak berarti ia dapat melahap spesies yang sama, yaitu kelelawar iblis surgawi. Tidak lama kemudian, trio Xiao Zun pun selesai berkultivasi bersamaan dengan Lin Ming. Untuk Xiao Chen, dia telah mencapai tingkat kaisar abadi tahap akhir, sama seperti Lin Ming dan Xiao Yang. Sedangkan untuk Xiao Zun dan Xiao Fang, keduanya tetap berada di tingkat kaisar abadi tahap puncak. Tetapi keduanya tahu bahwa ketika keluar dari dimensi kecil, kultivasinya akan melompati 2 tahap paling tidak. Yaner, apakah kita akan segera pergi ke klan naga? Tanya Lin Ming dengan senyum di wajahnya. Ia saat ini dalam suasana hati yang baik karena ia akhirnya dapat menggunakan garis darah sejati klan Lin. Seperti klan Yao yang mampu mengendalikan api, klan Xiao dengan garis darah campuran binatang roh, dan klan Zhu yang mampu memanipulasi petir emas. Klan Lin juga memiliki kekuatan uniknya sendiri. Dan itu adalah elemen kegelapan yang merupakan kemampuan yang diturunkan oleh Dewa Kegelapan kepada klan Lin di zaman sangat kuno. Ya, ayo pergi. Pimpin jalan ke klan naga. Perintah Jian saat ia melompat ke atas salah satu naga, diikuti oleh Yu Mei, Xiao Chen, Lin Ming, Xiao Zun, Xiao Fang dan Xiao Yang. Naga berwarna hitam itu dengan tingkat kultivasi kaisar abadi tahap akhir pun langsung terbang ke udara, melesat dengan kecepatan tinggi ke arah tertentu diikuti oleh semua naga lainnya. Sementara itu, di pusat klan naga saat ini terlihat hampir 10.000 naga. Mereka semua memiliki basis kultivasi tingkat kaisar abadi tahap akhir dan puncak. Setidaknya, hampir 1.000 naga memiliki basis kultivator tingkat kaisar abadi tahap puncak. Barisan kekuatan inilah membuat selalu mendominasi di dimensi kecil, bahkan memusnahkan keturunan 12 raja yang tinggal di dimensi kecil. Dewa naga yang terbang mendekat ke pusat dimensi kecil, menatap dengan dingin ke arah pusat dimensi kecil yang tidak lain adalah sebuah reruntuhan kuno, tempat para manusia tinggal dahulu kala. Tatapan Dewa Naga tertuju pada ratusan manusia yang telah sampai di sana dan berkeliaran di seluruh reruntuhan. Manusia rendahan, kalian semua akan binasa ketika masuk ke dimensi ini. Bunuh mereka semua. Perintah Dewa Naga. Push. Semua naga langsung melesat ke segala arah, dan memburu semua kultivator yang ada di sana. Para kultivator terkejut melihat kedatangan para naga dan mereka langsung melawan balik. Tetapi jumlah mereka terlalu banyak dan mereka tidak mampu melawan sama sekali dan akhirnya tewas di tangan para naga. Bom!
Dewa Naga mendarat di tempat tertentu di reruntuhan tersebut dan menatap ke arah depan dengan wajah dingin. Di pusat reruntuhan, terdapat satu tempat yang tidak bisa dibobol oleh para binatang roh. Bahkan manusia tidak bisa masuk ke dalam. Dikatakan bahwa hanya yang terpilih dapat memasuki tempat tersebut. Tempat yang tidak bisa dimasuki oleh para naga adalah sebuah istana raksasa. Tempat itu sangat indah, dengan halaman yang sangat luar. Tentu itu tidak bisa dimasuki karena adanya pesona khusus yang menjaga tempat tersebut. Kita akan menunggu semua manusia berkumpul lalu membasmi mereka sekaligus. Perintah Dewa Naga lalu mengalihkan pandangannya dari istana yang tampak ditutupi oleh kabut, dan kabut itu adalah pesona unik yang menghalangi siapa saja masuk ke dalam. Tetapi, ketika Dewa Naga mengalihkan pandangannya, ia tidak sadar bahwa ada dua pasang mata di dalam kabut yang tiba-tiba terbuka. Dan kedua pasang mata itu adalah mata dengan pupil vertikal, yang menandakan bahwa itu adalah pupil mata naga. Menundukkan klan naga bintang Brahma. Dimensi kecil jarak antara pulau dan tempat klan naga berada cukup jauh. Butuh waktu hampir 1 minggu bagi kelompok Jieyan untuk tiba di klan naga. Saat mendekat ke klan naga, Jieyan menatap bahwa tempat tinggal klan naga adalah pegunungan yang sangat luas. Dengan visinya, Jieyan dapat melihat puluhan ribu binatang roh naga di tempat yang sangat jauh sedang melakukan aktivitas masing-masing. Yang besar, tampaknya klan naga memang sangat berkembang di dimensi kecil ini. Jika mereka keluar, mereka pasti akan menggemparkan benua kekacauan. Paling tidak, klan naga akan menjadi kekuatan tingkat kedua jika mereka bisa keluar sejak lama. Batin Jieyan. Saat kawanan naga yang dipimpin oleh Jieyan mendekat ke arah klan naga, beberapa naga pun terbang menghampiri. Ada 4 di antaranya, dan keempatnya merupakan naga tingkat kaisar abadi tahap puncak. Berhenti di tempat. Perintah salah satu naga yang menjaga keamanan klan naga jika ada serangan ketika pasukan klan naga sedang pergi keluar untuk berperang. Paksaan yang keluar dari keempat naga itu sangatlah mengerikan, yang membuat semua naga yang dipimpin oleh Jieyan hampir jatuh dari udara. Raja. Mereka berempat adalah penjaga terkuat klan naga. Hanya di bawah 20 petarung terkuat klan naga. Ucap naga hitam yang ditunggangi oleh Jieyan dengan nada sedikit ketakutan. Jieyan menatap dengan dalam ke arah keempat naga tersebut. Ia harus mengakui bahwa aura yang ditampilkan oleh keempatnya memang cukup luar biasa. Mungkin keempatnya hanya sedikit di bawah Xiao Zun dan Xiao Fang. Apakah kalian ingin menghalangi jalanku? Mata Jieyan melebar seketika dan ia langsung meledakkan aura tak kasat mata, menyapu semua tepat di klan naga dalam sekejap. Supremasi. Dewa binatang buas. Keempat naga yang awalnya tampak mendominasi, langsung merasa melemah seketika. Ada paksaan mengerikan yang membuat keempatnya seolah-olah kehilangan kekuatan tempur. Kau. Keempat naga ketakutan, tetapi masih memiliki sedikit perlawanan. Dari hal ini, Jieyan menyadari bahwa semakin tinggi kultivasi, bahkan untuk mengendalikan binatang roh satu tahap di atasnya mungkin memiliki kegagalan. Jika dipikir-pikir kembali, itu sangat masuk akal. Jika ia dapat terus-menerus mengendalikan binatang roh satu tahap di atasnya, ia hanya perlu mencapai tingkat kultivasi tertentu dan ia hanya
perlu mengendalikan klan manusia ular karena mereka juga termasuk jenis binatang roh. Tetapi, mungkin ketika telah mendekati puncak jalan kultivasi, Jieyan berspekulasi bahwa mengendalikan binatang roh di tingkat yang sama mungkin akan ada masalah juga nantinya. Semisal, ia bertemu dengan kelompok binatang roh, kemungkaran pemimpin mereka akan mampu menolak tekniknya untuk menundukkan binatang roh secara instan. Apakah kalian tidak berniat untuk tunduk? Mata Jieyan menyipit tajam. Kekuatan teknik supremasi Dewa Binatang Buas tampak membuat dampak hembusan angin yang sangat kencang ke arah keempat naga. Keempat naga itu langsung kehilangan kekuatannya lalu perlahan turun ke arah permukaan tanah lalu berlutut di sana memberi penghormatan kepada Jieyan. Keempatnya sangat sadar bahwa Jieyan dapat menundukkan binatang roh dengan aura aneh. Tidak seperti Dewa Naga yang menundukkan mereka semua menggunakan kekuatan. Dua inilah perbedaan antara pemimpin para naga dengan penguasa sejati para naga. Dan untuk kasus Jieyan, dia adalah pemimpin sejati para naga karena dengan kemampuan itu dia dapat menundukkan binatang roh. Dan paksaan akan lebih kuat untuk para naga karena Jieyan memiliki darah naga di dalam tubuhnya. 4. Menyambut Raja Naga. Keempatnya berkata dengan kepala tertunduk ke arah Jieyan. Jieyan mengangguk puas dan perlahan melayang ke arah depan keempat naga tersebut. Katakan, apa perintah sebenarnya dari Dewa Naga untuk semua para naga? Ucap Jieyan. Salah satu naga pun mengubah postur tubuhnya lalu berkata dengan nada hormat. Lapor Raja. Dewa Naga memerintahkan semua elit naga untuk pergi ke pusat dimensi, yaitu tempat para manusia Nggal dulu. Selain dari itu, Dewa Naga telah bekerja sama dengan ras kelelawar iblis kegelapan. Atas permintaan kelelawar iblis kegelapan, semua anggota ras mereka pergi ke setiap klan binatang roh untuk menundukkan mereka agar ikut dalam perang yang akan datang. Tetapi Dewa Naga tahu bahwa kelelawar iblis kegelapan ingin menghabisi semua binatang roh lainnya untuk menggunakan darah mereka semua agar kekuatannya yang perlahan turun dapat dipertahankan di puncaknya. Aku mendengar bahwa pemimpin ras kelelawar iblis kegelapan hampir tewas di tangan seseorang sebelumnya. Namun, meskipun kelelawar iblis kegelapan menghabisi mereka semua, Dewa Naga tidak peduli sama sekali karena semua binatang roh lainnya tidak pernah memasuki mata Dewa Naga sama sekali. Ujar naga tersebut dan menjelaskan semua yang diketahuinya. Mendengar itu, Jieyan menyipitkan matanya. Ia semula ingin menundukkan binatang roh lainnya setelah menundukkan klan naga. Tampaknya ia tidak bisa lagi karena semuanya yang tidak patuh pasti dihancurkan oleh klan kelelawar iblis kegelapan. Tunggu dulu. Mungkinlah dia mengetahui tentang kemampuan ini. Aku memang menggunakannya untuk mengganggu pikiran kelelawar iblis kegelapan ketika melawannya bersama Yumei. Tampaknya dia telah menebak apa kemampuan yang aku miliki sehingga membuat kerja sama dengan Dewa Naga lalu lebih dulu membereskan semua klan binatang roh agar tidak menjadi ancaman. Batin Jieyan. Lah merasa hal itu sangat mungkin. Dan tidak mungkin untuk bintang roh dengan kecerdasan seperti itu yang telah hidup dalam waktu yang sangat lama adalah jenis yang bodoh. Apakah ada klan binatang roh yang cukup kuat dekat dengan klan naga? Tanya Jieyan dan memutuskan untuk mengambil sisanya agar tidak semua dimusnahkan oleh ras kelelawar iblis kegelapan. Ya Raja. Ada klan binatang roh rubah salju yang cukup kuat.
satu tingkat di bawah klan naga dan klan kelelawar iblis kegelapan yang hidup di utara klan naga. Untuk menjatuhkan mereka, bahkan kedua klan binatang roh terkuat juga harus membayar harga yang cukup mahal. Ucap naga tersebut dengan nada serius. Rubah salju. Gumam Jieyan dengan mata tertarik. Ia pun mengambil keputusan untuk membawa klan rubah salju ke dalam pasukannya. Jieyan sekali lagi melayang ke udara lalu melepaskan teknik supremasi Dewa Binatang Buas, membuat semua naga yang jumlahnya hampir mencapai 100.000 langsung patuh. Kalian tunggulah di sini. Tanpa persetujuanku, walaupun Dewa Naga datang, kalian harus menolak apapun perintah darinya. Jieyan berbicara menggunakan kekuatan spiritual miliknya, dan itu langsung didengar oleh semua naga yang ada di sana. Tidak ada dari para naga yang menolak perintah tersebut karena ketika mereka menerima efek dari teknik supremasi Dewa Binatang Buas, mereka tidak akan mengkhianati Jieyan walaupun Dewa Naga akan datang. Untuk kalian semua, tunggulah di klan naga. Ucap Jieyan saat menatap semua naga yang ia bawa menatap kembali ke 4 naga yang ada di hadapannya. Kalian berempat ikutlah ke klan rubah salju. Pimpin jalan. Perintah Jieyan. Keempat naga pun langsung dengan hormat setuju. Setelah Jieyan, Yumei, Xiao Chen, Lin Ming dan trio Xiao Zun menaiki salah satu naga, keempat naga itu pun langsung terbang ke arah utara klan naga. Dan itu adalah tempat tinggal klan rubah salju. Klan rubah salju. Beberapa hari kemudian, Jieyan bersama dengan yang lainnya dan 4 naga pun tiba di daerah salju. Tempat itu sangat dingin. Untuk para kultivator tingkat Raja Abadi, bisa dipastikan bahwa mereka tidak akan mampu bertahan selama beberapa menit di tempat itu. Untuk para kultivator tingkat Kaisar Abadi tahap awal pun, mereka hanya bisa bertahan selama kurang dari 1 hari di daerah tersebut. Namun untuk kelompok Jieyan, mereka mampu bertahan selama beberapa minggu di sana sebelum tubuh mereka menerima penyakit radang dingin. Tetapi itu tidak berlaku untuk Yumei dan Xiao Zun yang merupakan pengguna elemen panas. Suhu di sini luar biasa dingin. Ucap Jieyan. Saat ia merasakan hawa dingin, tanpa sadar Ian merindukan istrinya yang tidak masuk akal, Guyin. Ketika kelompok Jieyan masuk lebih dalam, beberapa sosok pun mengintai dari balik badai salju. Untuk Jieyan dan Yumei yang memiliki kekuatan spiritual luar biasa termasuk Xiao Chen dan Lin Ming, mereka merasakan dengan samar beberapa aura yang mengintai mereka. Tanpa bertanya pun, mereka langsung menyadari bahwa itu adalah anggota klan rubah salju karena mereka memang termasuk klan kuat. Sudah dipastikan bahwa banyak dari mereka adalah elit luar biasa. Setelah para pengintai pergi, tidak sampai 5 menit kemudian, banyak aura yang mendekat ke arah tempat kelompok Jieyan berada. Raja, banyak anggota klan rubah salju mendekat. Di antaranya, ada 10 rubah salju tingkat Kaisar Abadi tahap puncak. Kemungkinan mereka semua adalah tetua klan rubah salju. Naga yang ditunggangi oleh Jieyan dan yang lainnya pun berbicara. Ya, aku sudah merasakannya. Jieyan berkata dengan nada serius karena ia dapat merasakan bahwa semua anggota klan rubah salju yang mencapai tingkat Kaisar Abadi tahap puncak yang mendekat, memiliki kekuatan yang sangat dekat dengan Xiao Zun dan Xiao Fang.
Eksistensi seperti itu sudah pasti elit di antara elit di klan rubah salju. Berhenti di tempat. Suara lembut tetapi sangat dingin terdengar. Di saat itu juga, badai salju tampak tersapu. Dan daerah tersebut langsung dapat dilihat dengan mata telanjang dalam radius beberapa km. Jie Yan memberi isyarat kepada para naga untuk berhenti. Ia pun menatap ke arah sekelompok binatang roh yang merupakan binatang roh rubah berwawasan putih bersih. Tinggi semua binatang roh rubah salju mencapai ketinggian 2 meter. Dan bisa dikatakan itu termasuk dalam kategori rubah yang cukup besar. Rubah salju yang awalnya berbicara, berjalan perlahan ke arah depan dengan tatapan waspada ke arah kelompok Jie Yan yang mendarat di permukaan es. Manusia. Tampaknya memang benar bahwa para manusia masuk ke dimensi ini. Semula kami mengira bahwa hanya ada beberapa karena mereka muncul di klan rubah salju. Tetapi tampaknya mereka berjumlah jauh lebih banyak daripada yang kami kira. Batin pemimpin kelompok kecil rubah salju. Tetapi apa yang membuatnya heran? Ia tidak mengerti mengapa keempat anggota klan naga tampak seperti budak untuk para manusia itu. Katakan apa tujuan kalian datang mendekat ke klan rubah salju? Pemimpin rubah salju itu pun langsung bertanya dengan nada dingin. Bawa kami ke klan rubah salju. Aku ingin bernegosiasi dengan pemimpin klan kalian. Jawab Jie Yan saat ia melompat turun dari kepala naga lalu melayang sedikit sekitar setengah meter dari permukaan es. Mata para anggota rubah salju menyipit tajam. Mereka tidak menyangka bahwa kultivator tingkat kaisar abadi tahap akhirlah yang akan berbicara mewakili semua anggota kelompok mereka. Apa kau bercanda? Klan rubah salju tidak menerima tamu apapun. Pergilah dari sini sebelum kami bersikap kasar. Balas pemimpin kelompok rubah salju dengan nada yang sangat dingin. Tidak menyerang secara langsung adalah tanda bahwa ia memberikan wajah kepada kelompok Jie Yan. Bersikap kasar. Alis Jie Yan naik sedikit lalu ia pun membalas. Hal yang sama aku katakan kepadamu. Bawa kami ke klan rubah salju. Kesabaranku juga ada batasnya. Saat mengatakan itu, Jie Yan langsung mengaktifkan teknik supremasi Dewa Binatang Buas. Kekuatan dahsyat tak dapat dilihat pun meletus, menyelimuti semua anggota klan rubah salju. Hanya 10 rubah salju yang bertahan dari paksaan tersebut. Sementara yang lainnya langsung tertunduk ke permukaan es, tidak mampu melawan sama sekali. Aura ini, bagaimana bisa? Mata pemimpin rubah salju menyusut tajam. Tubuhnya gemetaran. Jika saja ia tidak memiliki pemimpin yang memiliki otoritas sangat tinggi di klan rubah salju, mungkin ia sudah akan berlutut di permukaan es. Siapa kau? Bagaimana kau memiliki kemampuan untuk menundukkan binatang roh? Pemimpin rubah salju bertanya dengan nada marah. Tubuhnya tetap gemetaran tetapi ia tetap memaksakan dirinya. Ki dan konsep meletus dari tubuhnya untuk menahan tekanan. Oh, ini seperti kasus Zhou Tiancheng dahulu. Tampaknya pemimpin klan rubah salju ini tidak sesederhana kelihatannya karena dia sudah menanam teknik yang mirip dengan yang aku gunakan. Tampaknya ada raja di antara raja di klan rubah salju. Batin Jie Yan dengan mata sedikit menyempit. Inilah mengapa aku ingin berdiskusi dengan kalian. Aku tidak ingin ada pertempuran sia-sia. Bawa kami bertemu dengan pemimpin kalian.
ucap Jieyan saat menarik auranya. Tidak bijak untuk terus menindas anggota klan rubah salju. Karena mungkin pemimpin mereka tidak akan puas. Semua rubah salju sedikit lega saat paksaan hilang, tetapi mereka tidak menanggapi perkataan Jieyan. Bawa tamu masuk ke klan. Suara lembut menggema di udara yang membuat Jieyan dan yang lainnya terkejut karena mereka tidak merasakan fluktuasi energi apapun dari suara itu, tanda bahwa kekuatan dari pemilik suara itu luar biasa kuat. Jieyan, kekuatan pemimpin klan rubah salju ini tidak sederhana. Aku merasa bahwa dia mungkin sekuat aku dan kelelawar iblis kegelapan yang pernah kita lawan. Ucap Yumei serius. Ya. Jieyan mengangguk sangat serius. Dengan mata dewa, ia dapat melihat secara samar aura tersebut. Ikuti kami. Pemimpin kelompok kecil rubah salju pun langsung berbicara karena pemimpin klan. Mereka ingin para tamu masuk. Jieyan pun naik kembali ke kepala naga lalu memerintahkan untuk mengikuti. Tidak lama kemudian, dengan para rubah salju memimpin jalan, setelah melewati beberapa tempat rumit, mereka pun tiba di klan rubah salju. Hanya dengan sekilas melihat, Jieyan dapat mengetahui bahwa jumlah anggota klan rubah salju sangatlah sedikit, mungkin tidak mencapai seperempat klan naga. Sekarang ia paham kenapa klan rubah salju dikatakan di bawah klan naga. Jika jumlah mereka sama, sudah pasti klan naga dan klan rubah salju tidak diketahui siapa pemenangnya jika mereka berperang. Di saat memasuki klan rubah salju, banyak anggota klan tersebut menatap ke arah kelompok Jieyan dengan waspada. Mereka semua luar biasa kuat. Jika kita membuat kesalahan sedikit, mungkin akan sulit bagi kita keluar dari pengepungan semua anggota klan rubah salju. Ucap Xiao Chen serius. Yang lainnya mengangguk setuju dengan apa yang dikatakan oleh Xiao Chen karena mereka semua telah melacak sebagian besar level dari anggota klan rubah salju. Tidak lama kemudian, Jieyan dan kelompoknya pun tiba di sebuah istana aneh yang terbuat dari es. Salah satu dari kalian bisa masuk. Ucap tetua klan rubah salju dengan nada dingin ke arah Jieyan. Jieyan melompat ke depan lalu Yumei juga mengikuti. Sebelum tetua klan rubah salju berbicara, Yumei memotongnya. Apakah di sarang kalian sendiri kalian masih takut dengan kami? Biarkan keduanya masuk. Suara itu pun terdengar kembali di udara dan tetua klan rubah salju hanya bisa menyerah untuk menahan Yumei ikut ke dalam. Pintu instans yang tidak besar itu perlahan terbuka saat beberapa penjaga membuat beberapa gerakan khusus. Jieyan dan Yumei pun berjalan ke arah dalam. Untuk Xiao Chen dan yang lainnya, mereka hanya bisa tinggal di luar. Tetapi mereka percaya bahwa Jieyan dan Yumei pasti akan bisa menyelesaikan masalah di dalam sana jika klan rubah salju memiliki niat buruk terhadap mereka. Suelingi. Jieyan dan Yumei memasuki istana aneh yang terbuat dari es. Saat masuk ke dalam, tempat itu tidak seperti yang dipikirkan oleh keduanya karena di dalam tampak seperti rumah yang digunakan oleh manusia pada umumnya. Walaupun kebanyakan benda-benda yang ada di dalam terbuat dari es. Di kejauhan, tepat di ujung aula besar, terlihat satu sosok yang duduk di kursi yang terbuat dari es. Dan itu membuat Jieyan dan Yumei sedikit terkejut karena itu adalah wujud manusia. Selamat datang di klan rubah salju. Apa yang kalian inginkan datang ke tempat ini?
Sosok wanita yang pakaian berwarna biru muda, dengan paras yang sangat cantik. Temperamen sangat lembut pun berbicara ketika Jieyan dan Yumei mendekat di jarak hampir 10 meter darinya. "Apakah kau pemimpin klan rubah salju?" tanya Jieyan untuk mengkonfirmasi apa yang ingin ia ketahui. Bagaimana bisa wanita itu mengambil wujud manusia sama seperti Yumei? Yang diketahui oleh Jieyan, di dimensi kecil yang ia masuki, ada batasan level kultivasi yang membuat binatang roh tidak akan dapat mengambil wujud manusia kecuali mereka sama seperti Yumei. Sudah dihitung sebagai makhluk yang telah hidup selama jutaan tahun. "Ya, aku adalah pemimpin klan rubah salju, Suelingi." Suelingi mengangguk kecil mengkonfirmasi pertanyaan Jieyan. Ia juga menatap Jieyan dengan seksama karena aura yang berasal dari Jieyan mengingatkannya tentang sesuatu. "Perkenalkan, aku Jieyan, manusia yang berasal dari luar. Karena kau adalah pemimpin klan rubah salju, aku ingin bekerja sama denganmu." Dewa Naga saat ini tampaknya memulai perang semenjak manusia memasuki dimensi ini. Selain dari itu, ras kelelawar iblis kegelapan telah mulai memusnahkan klan binatang roh lainnya. Jieyan tidak bertele-tele dan langsung berbicara apa yang ia inginkan setelah memperkenalkan dirinya. Suelingi hanya diam untuk beberapa saat lalu ia berdiri perlahan, menatap ke arah tertentu dan berkata, "Aku tidak terlalu peduli dengan apa yang keduanya lakukan. Aku kenal Dewa Naga sebelumnya. Bahkan untuk dia pun, dia tidak akan berani menyerang klan rubah salju." Setelah mengatakan itu, Suelingi berbalik dan menatap ke arah Jieyan lalu melanjutkan dengan pertanyaan, "Kenapa aku harus bekerja sama denganmu dan membuat anggota klan rubah salju dalam bahaya?" Jieyan terdiam karena apa yang dikatakan oleh Suelingi memang benar. Dari aura yang ia rasakan secara samar dari Suelingi, ia tahu bahwa kekuatan Suelingi setara dengan Dewa Naga yang pernah ia lihat di pulau yang ia singgahi tempat mata air api dan es berada. Dari hal ini pun, Jieyan paham bahwa dengan kekuatannya saat ini, ia tidak akan bisa menundukkan Suelingi. Untuk melawannya, ia lebih tidak yakin karena klan rubah salju diisi oleh banyak elit luar biasa. "Apakah kau tidak ingin keluar dari dimensi kecil ini?" Yumei yang sedari awal diam, membuka suara. Suelingi menatap ke arah Yumei dan ia langsung tahu bahwa Yumei adalah sejenis tumbuhan yang telah hidup selama jutaan tahun. Mungkin lebih lama dari jangka waktu dirinya hidup. "Kau adalah herbal berkualitas tinggi. Mungkin keberadaanmu satu-satunya yang ada di 33 surga. Tetapi, kenapa kau mengikuti manusia berdarah campuran ini? Apakah kau tidak takut dia menusukmu dari belakang dan kemudian?" Naga yang pernah ia lihat di pulau yang ia singgahi tempat mata air api dan es berada. Dari hal ini pun, Jieyan paham bahwa dengan kekuatannya saat ini, ia tidak akan bisa menundukkan Suelingi. Untuk melawannya, ia lebih tidak yakin karena klan rubah salju diisi oleh banyak elit luar biasa. "Apakah kau tidak ingin keluar dari dimensi kecil ini?" Yumei yang sedari awal diam, membuka suara. Suelingi menatap ke arah Yumei dan ia langsung tahu bahwa Yumei adalah sejenis tumbuhan yang telah hidup selama jutaan tahun. Mungkin lebih lama dari jangka waktu dirinya hidup. "Kau adalah herbal berkualitas tinggi.
Mungkin keberadaanmu satu-satunya yang ada di 33 surga. Tetapi, kenapa kau mengikuti manusia berdarah campuran ini? Apakah kau tidak takut dia menusukmu dari belakang dan kemudian menyerapmu? Suelingi tidak menjawab, malah bertanya dengan nada penasaran. Wajah Jieyan sedikit dingin ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Suelingi. Tetapi ia tetap menahannya karena ia dapat merasakan Yumei tetap tenang. Itu tidak akan terjadi. Kami sudah bersama dalam waktu yang lama bahkan sebelum aku mengembangkan kecerdasanku. Ucap Yumei percaya diri. Jieyan merasa aneh dengan kata-kata yang dikatakan oleh Yumei. Bersama. Tetapi ketika ia memikirkan kembali tentang masa lalu, ia tentu setuju dengan apa yang dikatakan oleh Yumei. Mata Suelingi menyempit sedikit karena dengan itu pun, ia tahu bahwa Jieyan juga telah ada sejak zaman dulu. Ia menatap Jieyan dengan seksama untuk beberapa saat. Jika seseorang berhasil menenangkan hati herbal yang berevolusi, itu tandanya bahwa siapapun dia memiliki sesuatu yang baik padanya. Baik, itu adalah pilihanmu. Namun, untuk pertanyaanmu sebelumnya, para binatang roh tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Sama halnya untuk kalian semua manusia. Kecuali Suelingi menghentikan kata-katanya lalu menggelengkan kepalanya karena merasa bahwa walaupun ia mengatakannya, itu tidak akan ada. Kecuali apa? Tanya Jieyan dengan mata menyipit karena tampaknya untuk keluar dari dimensi kecil, itu pasti sangat sulit. Karena kau ingin tahu, aku akan memberitahumu. Di pusat dimensi kecil ini, terdapat sebuah reruntuhan, tempat para manusia tinggal sebelumnya. Di sana terdapat istana yang ditutupi oleh segel yang diciptakan oleh Dewi Naga Kehancuran. Di sanalah kunci untuk keluar dari dimensi kecil ini. Tetapi, walaupun ribuan eksistensi tingkat kaisar abadi tahap puncak menyerangnya bersama-sama, itu tidak dapat menggores segel itu. Ucap Suelingi, Dewi Naga Kehancuran. Gumam Jieyan. Lalu, jika seseorang memiliki kekuatan yang sama dengan Dewa Naga Kehancuran di zaman kuno, apakah mungkin memasuki tempat itu? Tanya Jieyan. Suelingi yang awalnya tenang, menaikkan sedikit alisnya. Ia menatap Jieyan dengan seksama. Apakah kau tahu siapa Dewa Naga Kehancuran itu? Tentu saja aku mengetahuinya. Jieyan mengangguk kecil. Suelingi hampir tidak tenang lagi tetapi ia tetap memasang postur seperti biasa. Dewa Naga Kehancuran dikatakan sebagai eksistensi yang setara dengan Dewi Naga Kehancuran. Tentu saja keduanya memiliki kekuatan yang mirip. Lalu, apakah kau mengatakan bahwa kau juga bisa menggunakan energi yang mereka gunakan? Jika ya, maka aku akan bekerja sama denganmu. Tetapi, jika kau gagal memasuki tempat itu, aku akan menarik pasukanku. Ucap Suelingi. Jieyan mengangguk kecil. Karena ia tidak bisa mengendalikan Suelingi dengan teknik supremasi Dewa Binatang Buas, maka lebih baik untuk bekerja sama. Jieyan pun mengangkat telapak tangannya dan konsep kehancuran tingkat kedua puncak meledak. Itu memberikan tekanan luar biasa karena konsep kehancuran miliknya bisa dikatakan satu tingkat lebih tinggi daripada konsep kehancuran biasa yang beredar di 33 surga.
Mata Suelingi berbinar ketika menatap konsep kehancuran tingkat kedua puncak yang ditampilkan oleh Jieyan. Ia saat ini sangat yakin bahwa Jieyan mungkin kenal dengan Dewa Naga kehancuran legendaris. Apakah ini cukup? Tanya Jieyan saat menyingkirkan konsep kehancuran dari tangannya. Tentu. Aku Suelingi bersumpah demi martabat Dewi Salju generasi saat ini akan membantumu menyingkirkan klan naga dan klan kelelawar iblis kegelapan jika kau bisa membuka segel itu. Ucap Suelingi tanpa ragu sedikit pun. Namun, untuk Jieyan itu membuatnya sedikit terkejut karena ia tentu pernah mendengar tentang Dewi Salju. Dan itu adalah dewi yang menjadi leluhur dari klan Gu di Bintang Sein. Bertemu satu kelompok kelelawar iblis kegelapan. Mendengar sumpah Suelingi, Jieyan tentu saja merasa sangat puas. Tidak tahu mengapa, ia merasa bahwa warisan Dewi Naga kehancuran memang berkaitan dengan Xiao Bai. Dan dengan energi kehancuran yang ia miliki, bisa dipastikan bahwa ia akan bisa masuk ke tempat itu. Karena kita telah sepakat, maka tidak perlu membuang waktu lagi karena kami berencana untuk pergi ke pusat dimensi ini. Ujar Jieyan. Suelingi hanya mengangguk kecil lalu menutup matanya. Ia meledakkan kekuatan spiritual miliknya. Itu sedikit mirip dengan teknik supremasi Dewa Binatang Buas milik Jieyan. Dari hal ini pun, Jieyan sangat paham bahwa ia memang tidak bisa menundukkan Suelingi jika kultivasinya tidak lebih kuat. Ia sedikit merasa lega, karena ia tidak mencoba memaksa klan rubah salju untuk tunduk. Untuk Yumei, ia hanya menatap ke arah aura yang diledakkan oleh Suelingi. Ia tidak terpengaruh sama sekali karena teknik itu hanya berguna untuk para rubah salju. Tidak seperti milik Jieyan yang mempengaruhi semua binatang roh. Dan para tumbuhan yang telah berevolusi juga mendapatkan sedikit pengaruh. Setelah beberapa saat kemudian, aura yang mencekam dan membuat suhu di klan rubah salju semakin dingin pun pecah. Ini membuat Xiao Chen dan yang lainnya merasa sangat waspada. Tetapi setelah menunggu beberapa detik, tidak ada pergerakan apapun. Semua binatang roh rubah salju hanya mengeluarkan aura tanda bahwa mereka akan berperang. Jieyan juga dapat merasakan bahwa suhu dingin di klan rubah salju turun drastis, tetapi itu belum bisa mempengaruhinya saat ini. Mungkin datang bersamanya yang tahu apa sebenarnya yang membuat semua anggota klan rubah salju meledakkan aura mereka masing-masing. Aku akan menunggu kalian di pusat dimensi ini. Ucap Jieyan dan ia pun berbalik diikuti oleh Yumei. Keluar dari istana tersebut. Suelingi hanya mengangguk kecil dan menghilang dalam sekejap untuk mempersiapkan pasukan yang akan ikut berperang melawan klan naga dan klan kelelawar iblis kegelapan. Setelah keluar dari istana aneh, Jieyan langsung berkata, "Ayo pergi. Tujuan kita saat ini adalah pusat dimensi kecil ini. Namun, jika kita bertemu dengan anggota kelelawar iblis kegelapan, bunuh mereka. Kita tidak membutuhkan mereka untuk ditundukkan." Mata Xiao Chen berkilat aneh. Ia tentu semula berpikir untuk menundukkan mereka atau menyerap semua anggota ras kelelawar iblis kegelapan. Memikirkan kembali pro dan kontra, ia awalnya berencana untuk menundukkan mereka agar membantu perang dengan Sekte Langit ketika keluar dari dimensi kecil. Tetapi setelah Jieyan mengatakan bahwa mereka hanya perlu dibunuh, ia tidak keberatan sama sekali.
Jie Yan dan Yu Mei pun melompat ke atas kepala naga, lalu naga yang ditunggangi oleh Jie Yan dan yang lainnya pun langsung terbang ke arah langit. Bergerak ke arah pusat dimensi kecil dilihat oleh semua anggota klan rubah salju. Waktu terus berlalu. Sudah hampir 3 hari Jie Yan pergi dari klan rubah salju. Hanya 4 naga yang dibawa oleh Jie Yan karena ia tidak ingin membuat semua bawahannya menjadi umpan meriam di medan perang. Alasannya tentu sederhana. Ia memiliki kemampuan supremasi Dewa Binatang Buas sehingga ketika bertemu para binatang roh tingkat Kaisar Abadi tahap akhir, apalagi dari klan kelelawar iblis kegelapan, ia akan mengendalikannya untuk membunuh sesama binatang roh itu. Ada aroma darah yang sangat pekat tidak jauh di depan sana. Xiao Chen yang sedang bermeditasi membuka matanya dan langsung berbicara. Jie Yan menyipitkan matanya dan mengaktifkan mata dewa. Ia langsung melihat ke tempat paling jauh yang ia bisa lihat. Tampaknya perhentian pertama kita sebelum mencapai pusat dimensi kecil ini telah tiba. Di sana ada ribuan anggota klan kelelawar iblis kegelapan. Mereka sedang membantai klan kecil yang diisi oleh banyak binatang roh tingkat Kaisar Abadi tahap awal. Dan yang terkuat sekitar puluhan binatang roh tingkat Kaisar Abadi tahap menengah. Ucap Jie Yan. Oh, ribuan. Xiao Chen tersenyum kejam. Ia ingin melihat apakah darah kelelawar iblis kegelapan mampu meningkatkan kekuatannya, mengendalikannya untuk membunuh sesama binatang roh itu. Ada aroma darah yang sangat pekat tidak jauh di depan sana. Xiao Chen yang sedang bermeditasi membuka matanya dan langsung berbicara. Jie Yan menyipitkan matanya dan mengaktifkan mata dewa. Ia langsung melihat ke tempat paling jauh yang ia bisa lihat. Tampaknya perhentian pertama kita sebelum mencapai pusat dimensi kecil ini telah tiba. Di sana ada ribuan anggota klan kelelawar iblis kegelapan. Mereka sedang membantai klan kecil yang diisi oleh banyak binatang roh tingkat Kaisar Abadi tahap awal. Dan yang terkuat sekitar puluhan binatang roh tingkat Kaisar Abadi tahap menengah. Ucap Jie Yan. Oh, ribuan. Xiao Chen tersenyum kejam. Ia ingin melihat apakah darah kelelawar iblis kegelapan mampu meningkatkan kekuatannya. Pedang Xiao Chen yang telah diselimuti oleh belitan Ki Raja pun langsung diayunkan. Pusaran raksasa yang terbuat dari bilah yang tak terhitung jumlahnya terbuat dari ki dan hukum luar biasa melesat dengan kecepatan tinggi. Sialan! Tahan serangan itu bersama. Para anggota ras kelelawar iblis kegelapan pun berteriak, menggunakan teknik pertahanan terkuat mereka masing-masing. Tetapi sangat disayangkan bahwa teknik Xiao Chen bukanlah teknik biasa. Apalagi serangan itu dilapisi oleh Ki Raja luar biasa kuat. Blar. Pertahankan gabungan yang dibuat oleh banyak kelelawar iblis kegelapan pun langsung mengalami retakan yang sangat banyak karena daya hancur yang luar biasa. Krak, krak, prang. Perisai gabungan itu pun langsung dihancurkan. Walaupun serangan melemah cukup banyak, tetap saja itu masih sangat menakutkan. Tidak. Banyak kelelawar iblis kegelapan berteriak ketakutan bercampur amarah saat tubuh mereka dicabik-cabik oleh teknik tersebut dalam waktu beberapa detik lalu tewas. Bush. Serangan Xiao Chen melesat ke tempat yang sangat jauh lalu meledak dahsyat. Para anggota kelelawar iblis kegelapan yang tidak berada di jalur serangan itu pun ketakutan karena mereka dapat merasakan bahwa siapapun di antara mereka yang terkena serangan itu pasti tidak akan berakhir dengan baik.
Mayat kelelawar iblis kegelapan yang mencapai 300 dengan banyak anggota tubuh tidak lengkap terlihat di lubang yang tampak seperti setengah lingkaran. Sialan. Siapa kau? Manusia sialan. Lihat. 4 dari mereka adalah naga. Apakah klan naga tidak mematuhi perjanjian? Para kelelawar iblis kegelapan yang masih hidup berkata dengan nada sangat marah. Jieyan yang telah mendekat menatap jijik ke arah kelelawar iblis kegelapan yang tidak tahu diri. Supremasi Dewa Binatang Buas. Karena semua kelelawar iblis kegelapan tidak ada yang mencapai tingkat kaisar abadi tahap puncak, ia pasti akan sangat mudah mengendalikan mereka semua. Bunuh anggota klan kalian masing-masing tanpa ampun. Jieyan pun memberi perintah agar mereka semua saling membunuh. Ia tidak akan berbelas kasihan kepada anggota kelelawar iblis kegelapan dan ingin mengurangi jumlah mereka secepat mungkin agar tidak merepotkan ketika berada di pusat dimensi kecil. Bersambung ke episode 426 sampai 430.